Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Pak Ali di Inside Chamber. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pendidikan agama Islam untuk kelas 3 ya, bab 4 ini ya. Ini adalah video segmen kedua yang B. Kita akan bicarakan tentang tawadhu. Untuk pembahasan sebelumnya bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist kelas 3 PAI. Dengan menggunakan playlist ini maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Sebelum belajar mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tawadhu berarti rendah hati, bukan rendah diri loh ya, rendah hati. Kalau rendah diri itu tidak pede. Kalau rendah hati tidak sombong, tidak membanggakan diri, tidak arogan. Nah, itu arti dari tawadhu. Tawadhu ini kita tawadhu kepada sesama manusia dan kita juga tawadhu sama Allah. Kita merasa makhluk yang lemah, tak berdaya ya di depan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Kita kalau berkata-kata kita pilih kalimat yang baik, yang enak, tidak menyinggung perasaan gitu ya. Jadi menyenangkan gitu. Itu perintah Allah. Jadi kalau kita melaksanakan ya dapat pahala, kalau meninggalkan itu saya namanya perintah. Ya. Orang tawadhu selalu bersikap tenang, tidak usah gerusa-gerusu. Orang Jawa bilang kemerungsung. Nah, itu. Kita harus tenang. Ya. Bahasa sekarang itu swantui ya, gitu ya, tenang. Sederhana, nah, tidak berlebihan, ya berpakaian tidak berlebihan, yang perempuan pakai perhiasan juga tidak berlebihan, ya. Dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong, ya. Perbuatan sombong ini membuat kita tidak disukai, ya, melihat orang itu benci, ya. Jadi kita rugi sendiri kalau kita sombong, ya kan? Ya, yang jadi masalah kadang-kadang kita secara nggak sadar menyombongkan diri. Ya, ini harus kita waspadai. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Iya. Ada pepatah mengatakan kalau tangan memberi jangan sampai tangan kiri tahu. Nah, artinya apa? Kita kalau berbuat baik itu jangan disebarkan kemana-mana. Wah, memberi sedikit aja statusnya berhari-hari. Ya. Mau berbuat baik tidak lupa difoto dia itu akhirnya kita mungkin dipuji-puji orang di depan tapi di belakang boleh jadi loh kita dicaci maki, dan yang jelas kita ya nggak jadi dapat pahala ya kan, karena niat kita sudah berubah dari niat menolong jadi niat dipuji ya di sosial media misalnya. Nah, kalau mau menyumbang nggak usah bikin status, diam-diam saja ya kan. Nah, masukkan uang di kotak amal sambil dipoto. Jangan ya. Nah, itu nggak baik. Orang yang tawadhu tidak sombong ya. Dan dengan kelebihannya ya, orang tawadhu tidak sombong dengan kelebihannya. Kita nggak usah membanggakan, wah aku ranking 1, kamu sih nggak belajar dong kayak aku. Ya nggak begitu juga ya caranya ngomong itu. Dapatkah kamu memberi satu contoh perilaku tawadhu? Misalnya tidak menceritakan mainan mahal di depan anak yang tidak mampu beli, misalnya tidak menceritakan mainan mahal di depan anak yang tidak, orang tuanya tidak mampu beli, yang orang tuanya tidak mampu beli. Nah,
dan nanti dianggap sombong, ya. Nah, ini contohnya. Tawadhu ya diam-diam saja, alhamdulillah saya bisa beli gitu aja, nggak malah ceritakan pada teman yang nggak mampu beli, apalagi nggak diajak main. Wah, syukur-syukur kalau diajak main, ya kan. Nah, berbagi konsepnya. Buatlah beberapa kelompok kecil dalam kelasmu. Satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 anak. Tunjukkan siapa yang menjadi ketua kelompok masing-masing, ya. Bergantian ya yang jadi ketua kelompok kalau dalam kelompok itu, biar semuanya mendapat kesempatan untuk memimpin dan belajar jadi pemimpin. Kegiatan 2, semua anggota kelompok berada dalam kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok harus berdiskusi dan menuliskan contoh perilaku tawadhu, ya. Nah, contoh perilaku tawadhu pada Allah, misalnya sholat tepat waktu, ya. Nah, ini kita menunjukkan bahwa kita lemah, kita ini banyak dosa, jadi waktunya sholat segera kita ambil air wudhu dan sholat. Jadi ini salah satu untuk selain belajar disiplin, ya kan. Kemudian misalnya pada masyarakat menjawab apabila mendengar salam, misalnya menjawab apabila mendengar salam, atau kita selalu tersenyum bila bertemu teman, itu aja sudah bagus, ya. Tersenyum terhadap jangan senyum-senyum sendiri juga kira orang gila nanti, ya. Tersenyum dan menyapa, ya. Tersenyum dan menyapa bila bertemu teman, guru atau siapa saja, ya. Setiap kelompok menuliskan contoh perilaku tawadhu di atas kertas karton ukuran kertas yang berukuran besar. Ya. Tawadhu taat terhadap orang tua itu termasuk tawadhu, ya. Patuh pada nasihat orang tua. Macam-macam, ya. Yang lain masih banyak. Setiap kelompok menempelkan hasil pekerjaannya di papan tulis. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain memberi tanggapan, ya. Banyak sikap-sikap yang menunjukkan ketawaduan kita, ya. Atau mungkin yang kekinian, ya, tidak membuat status setelah memberi infak, misalnya. Tidak membuat status di sosial media saat bersedekah misalnya, atau memberi saat berinfak misalnya. Wah, hari ini infak 10.000 guys, nggak usah gitu juga, ya. Setiap kelompok menempelkan hasil pekerjaannya di papan tulis. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain dan kelompok lain memberi tanggapan. Sikapku, aku juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Ya, itu salah satu sikap tawadhu juga, ya kan. Nah, mari kita centrang-centrang di sini, contreng-contreng. Aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama muslim. Harus ini, ya. Atau mungkin kalian kalau nggak selalu sering, misalnya, enggak apa-apa. Ya jujur aja. Kalau kadang-kadang tingkatkan jadi sering, kalau dari sering tingkatkan jadi selalu, gitu ya. Aku bersikap sombong. Wah, mungkin kadang-kadang, ya, kita nggak sengaja bersikap sombong, ya. Harus kita koreksi sikap-sikap seperti itu. Aku menerima pendapat orang lain, ya. Mungkin kadang-kadang atau sering, ya. Kalau selalu, ya, pendapat kita terima saja, tapi keputusan tetap di tangan kita, kan gitu, ya. Aku marah dan sakit hati jika dicemooh. Ya kadang-kadang lah, ya, kita marah sakit hati dicemooh, ya kan. Cuman kita harus menunjukkan sifat tawadhu juga, ya. Orang itu kalau mencemooh, kalau didiemin saja, kita senyumin saja, dia bingung sendiri, ya. Jadi enggak usah kita lawan cemoohan dengan cemoohan, akhirnya jadi pertengkaran nanti, ya. Kalau tidak pernah, ya betul saja tidak pernah, ya, tidak pernah marah. Aku memaafkan orang yang melakukan kesalahan sering misalnya, atau selalu, ya. Jadi kalau orang sudah salah minta maaf, ya kita maafkan. Enggak minta maaf pun dalam hati, ya kita maafkan aja.
Ya. Walaupun kadang-kadang sikap kita yang tidak setuju ya kita tetap tampakkan. Saya tidak setuju dengan sikap itu, ya, gitu. Tapi ini kalian jujur saja ya, misalnya kalian kadang-kadang gitu ya, ya contohnya kadang-kadang atau sering, contohnya sering. Jadi enggak, ini jujur aja jawab seperti ini, nanti dievaluasi. Cermati dan diskusikan gambar berikut bersama teman-teman dalam kelompok. Nah, tuliskan maksud gambar 47 dan 48. Sebelum tulisan tersebut diserahkan kepada Bapak Ibu gurumu, sampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain. Kalau nomor 1, ini adalah sikap saling menyayangi, ya, sikap saling menghargai, berbagi dengan teman, ya. Ya, jadi nomor 1 itu adalah sikap, contoh sikap apabila kita tawadhu atau mungkin ya kita akan memiliki banyak teman gitu, boleh apabila kita tawadhu akan memiliki banyak teman. Nah, mungkin itu konteksnya. Yang kanan ini, ia tumbuh di tengah sawah dan ladang. Sebelum berbuah ia berdiri tegap. Setelah berbuah ia merunduk ke bawah, begitu tinggi ia merendah. Ya, semakin tinggi ilmu kita, maka kita akan semakin mampu untuk berendah hati. Ya, semakin tinggi ilmu kita, maka kita akan semakin rendah hati. Bukan rendah diri loh ya, rendah hati. Ya. Ini sikap yang benar, bukan malah semakin tinggi ilmu kita semakin sombong. Ya. Sesuai itu adalah ilmu padi biasanya gitu ya. Ilmu padi, semakin tinggi ilmu kita maka kita akan semakin rendah hati. Ya. Itu maksudnya. Ayo berlatih. Ayo berlatih 1. Tawadhu artinya apa? Tawadhu itu artinya rendah hati. Nah, rendah hati. Ya, sekali lagi rendah hati itu beda dengan rendah diri. Rendah hati itu tidak sombong, tidak membanggakan dirinya sendiri, tidak arogan ya. Orang tawadhu tidak sombong atas kelebihannya. Tidak sombong atas kelebihannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk titik-titik terhadap sesama, ya, merendahkan hati. Merendahkan hati. Nah, orang tawadhu selalu sungguh-sungguh menjauhi perilaku sombong. Jika orang tawadhu berbuat kebaikan, tidak ingin diketahui orang lain. Ya, diam-diam mendoakan teman, misalnya gitu ya kan. Nah, bagaimana tindakan jika bertemu dengan Bapak Ibu guru? Apa yang kamu lakukan? Menyapa beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu peragakan bersama temanmu, ya, menyapa, ya, kemudian dengan wajah tersenyum gitu ya, jangan menyapanya dengan wajah cemberut. Assalamualaikum. Gitu, jangan ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tawadhu, sikap tawadhu. Bagaimana pendapatmu menghadapi orang yang sombong? Ya, nah, kalau kita menghadapi orang sombong ya kita diam saja, ya, kita diam saja. Ya, jadi kalau memungkinkan kita ingatkan, memungkinkan ya kita ingatkan dengan kata-kata yang lembut.
yang lembut. Nah, diamnya itu bukan diam setuju loh ya. Diamnya itu kita diam sebenarnya kita tidak setuju. Tidak usah terlalu reaktif terhadap kesombongan orang. Tidak usah terlalu kita menunjukkan sikap yang berlebihan juga, biasa saja. Kalau orang menyombongkan diri, coba kita alihkan pembicaraannya. Tapi kalau memungkinkan, ya kita ingatkan, jangan sombong seperti itu, gitu ya. Agar tidak menyinggung perasaannya, agar tidak menyinggung perasaannya. Jangan malah kita yang jadi nggak sombong. Wah, kamu sombong, kamu melawan perintah agama, masuk neraka kamu, malah gitu. Kita yang jatuhnya sombong, ya kan? Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi saling menyombongkan diri akhirnya. Kita menyombongkan pengetahuan kita kalau gitu itu jangan ya. Kita misalnya sudah tahu ya, kita ngomongnya ya jangan terjebak pada kesombongan dalam bentuk yang lain kan gitu. Nah, belajar di rumah kegiatan bersama orang tua, tuliskan manfaat orang tawadu ya. Setelah selesai mintalah orang tuamu menandatangani hasil. Orang tawadu manfaatnya yang pertama disukai banyak orang, disukai Allah yang jelas ya, disukai Allah. Allah tidak menyukai orang yang sombong, tapi menyukai orang yang tawadu ya. Kemudian disukai oleh orang-orang di sekitar kita, hati merasa tenang, hati kita itu merasa tenang, hati kita merasa tenang dan damai. Tenang dan ini hati ya, dan damai. Ya, jadi manfaatnya bukan hanya keluar, di dalam diri kita pun ya kita mendapatkan kedamaian, ya kita mendapatkan ketenangan apabila kita terbiasa bersikap tawadu. Ya, itu ini alternatif jawabannya. Coba kalian eksplorasi lagi ya. Ide kalian apa untuk menjawab itu? Bagaimana sih orang tawadu itu? Untuk yang peduli akan kita bahas di video selanjutnya ya. Untuk video ini cukup dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.